Mengawali berita kita hari ini pemirsa, dua partai besar PAN dan Golkar datang ke kantor KPU Banyuasin dengan sejumlah bacaleknya guna mendaftarkan partai politiknya menghadapi pemilu 2024. Datang beserta kader dan juga bacalek dari partai masing-masing. Kedua partai besar ini membawa sejumlah bacalek perempuan saat penyerahan berkas pendaftaran para bacalek. Ketua DPD Partai Amanat Nasional, Tismon mengatakan, sesuai UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Untuk itu, Tismon menuturkan bahwa sesuai amanat undang-undang dan telah melaksanakan kewajiban tersebut. Memotivasi ke depan bergerak, yang pasti seluruh calon-calon DPR ini berjuang untuk mendapatkan kursi di setiap dapil masing-masing. Pokoknya tadi mudah-mudahan doa dari KPU tadi diijabah Allah. 45 DPR Banyuasin ini dari PAN semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang menarik hari ini, kayaknya kader kita banyak yang dari perempuan. Sesuai dengan amanat undang-undang dan PKPU bahwa 30% kota perempuan wajib dipenuhi. Makanya kami PAN sesuai dengan arahan itu, arahan DPP, DPW, dan berdasarkan aturan kami persiapkan calon-calon perwakilan perempuan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin. Tentunya ada strategi khusus. Mudah-mudahan dengan dukungan Bawaslu, dengan Sementara, Partai Golongan Karya yang dipimpin langsung oleh Irian Setiawan yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, hadir ke KPUD Banyuasin bersama para bacalek yang juga didominasi oleh kaum perempuan. Irian menerangkan, keterlibatan perempuan dalam tubuh parpol memang sangatlah penting. Hal tersebut sejalan dengan perjuangan dan pembangunan dari kaum perempuan yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Acara untuk penyampaian berkas kami terima kasih sudah diterima, dan juga tentang prosedur kan harus mengikuti silon dan juga jaringan, dan kami juga diberi kemudahan tadi sudah diterima semua. Mudah-mudahan kita berdoa juga mudah-mudahan jalan lancar, dan selanjutnya seperti ditanyakan tadi, kita memang mempunyai sama dengan partai lain punya strategi masing-masing. Kalau kami dari Golkar menitik beratkan kepada pemilih pemula dan juga kader perempuan seperti yang ditetapkan oleh KPU. Ada aturan baru, tapi KPU memang kami ternyata walaupun belum disyaratkan harus 30%, kami melebihi data perempuan. Perempuan kami bukan sekedar hanya untuk menutup data kota perempuan, kami memang banyak sekali calon-calon perempuan. Mudah-mudahan diharapkan dengan munculnya bacalek dari kalangan perempuan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih calon legislatif yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat dan mampu mengangkat elektabilitas parpol itu sendiri. Muhammad Maulana, PAL TV.